Saya kejar sampai mati, saya kejar kalau anak saya. Nah ini kan anak orang, tapi kan saya rasakan anak saya gitu. Bayangkan masa depannya gitu. Bayangkan sampai robek bagian, bayangkan jiwanya hancur gitu. Kan dia ada. Dengerin baik-baik, Bareskrim Polri resmi menetapkan Syekh Ahmad Al-Misri menjadi tersangka kasus pelecehan santri. Tuh, jadi bingung gua. Kemarin padahal Syekh Ahmad Al-Misri itu memberikan klarifikasi bahwa dirinya itu mendapatkan tuduhan fitnah. Dan yang paling parahnya banyak yang mendukung beliau. Aduh, kan kita jadi bingung ya, mana nih yang benar. Tapi kalau udah Bareskrim Polri yang bilang dia adalah tersangka, berarti benar. Dan kita harus ada di pihak korban. Setelah melakukan penyelidikan panjang sejak laporan masuk akhir 2025 lalu, Polri akhirnya melakukan gelar perkara dan menemukan bukti yang kuat untuk menaikkan status sang pendakwa menjadi tersangka. Ternyata aksi ini diduga sudah dilakukan sejak lama, mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2025. Korbannya nggak cuma satu, dan semua korbannya mengalami trauma psikologis yang sangat berat. Masalahnya tuh, si tersangka Syekh Ahmad Al-Misri lagi berada di luar negeri, tepatnya ada di Mesir. Sekarang masyarakat lagi menunggu langkah tegas dari Polri. Apakah akan menjemput paksa Syekh Ahmad Al-Misri atau ekstradisi? Ini adalah kemenangan awal bagi para korban yang udah berani bersuara. Kejahatan tetaplah kejahatan. Siapapun pelakunya, mau dari pemuka agama apapun, tetap harus diproses. Mau dari romo ke, mau dari bante ke, mau dari pendeta ke, mau dari ulama, habib, ustadz, syekh sekalipun harus tetap diproses. Nggak boleh ada terkecuali, nggak boleh. Pokoknya kita kawal proses hukum ini sampai tuntas. Menurut kalian, langkah apa yang akan diambil oleh Bareskrim Polri untuk menjemput Syekh Ahmad Al-Misri? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa walah. Alhamdulillah, ini saya banyak menerima pesan. Ada yang mengatakan baik itu secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Pertama, ini kan fitnah, ini kan ghibah. Tolong deh jangan bahas fitnah sama ghibah sama saya. Fitnah pertama kalau tidak ada bukti. Bukti sangat kuat. Kasus sudah naik menjadi tersangka. Namun yang bersangkutan tidak pernah hadir di dalam menangani kasus ini. Oh, saya nggak tahu kok. Karena tanggal 15 itu sebelum dia terbang, dia baru membuat surat kuasa kepada saudara Pablo, ya, Pablo Banua. Nah, dia baru membuat kuasa, artinya dia tahu bahwa ada kasus yang sedang berjalan. Dia katakan bahwa ibunya adalah tanggal 17 sedang operasi. Tolong buktiin deh. Tolong kasih di mana rumah sakitnya, bagaimana hasilnya, tolong kasih. Karena operasi terakhir itu diadakan, informasi yang sangat-sangat akurat yang saya terima itu pada 5 atau 6 tahun lalu, ya, operasi tulang belakang orang tuanya. Namun saya berbaik hati nih, ya udah deh, oke, saya ikutin. Jadi kalau dikatakan fitnah salah ya. Ada lagi yang mengatakan oh ini gibah harus ditutupin. Apa sih gibah? Belajar dulu deh. Sebelum ngomong gibah tuh belajar dulu. Pertama adalah gibah apabila yang bersangkutan itu melakukan satu perbuatan dan perbuatan tersebut tidak ada yang tahu kecuali dirinya. Kebetulan misalnya ada orang yang lihat dan yang bersangkutan udah taubat dan orang tersebut bercerita, saya ngelihat si A ini minum minuman keras, padahal ini orang udah taubat, ya, itu namanya ghibah, ya. Apabila diucapin di depannya dia merasa merasa kecewa, kenapa sih mesti diucapin seperti itu. Tapi kalau ini kan enggak, udah tabayun, terus ngulangin lagi, masih dibilang gibah. Lalu ada juga yang ngomong, udahlah jangan nyindir. Saya nggak nyindir. Kalau ada yang tersindir minta maaf.
Ya, kalau yang tersindir saya bingung. Saya nggak nyebut nama, salah. Saya nyebut nama, salah. Ya. Coba kalau seandainya itu terjadi pada anak Anda, adik Anda, saudara Anda, dan Anda tidak memiliki harta, tidak memiliki kekuatan, tidak berani untuk speak up, lagi mau speak up diancam, diteror, bahkan mohon maaf, ada seseorang santri di daerah Depok, ya, dia sedang belajar di Kairo, ya, itu ibunya tengah malam didatengin, digedor-gedor rumahnya, ya, ditakut-takutin, seorang ibu-ibu, nenek-nenek, ya, diancam, ya. Apa itu ghibah? Pakai sedikit, ya, seperti itu. Dan kasus ini alhamdulillah korban mau kooperatif walaupun dengan berbagai macam penderitaan yang dialami oleh korban. Jadi nggak usah ngebelain satu orang terus untuk melupakan nasib korban, masa depannya korban, bagaimana mentalnya si korban. Ingat itu kalau terjadi pada anak kita, cucu kita, ponakan kita, adik kita, saudara kita, itu aja pikirin, ya, pakai hati nurani sedikit, ya. Saya nggak ada keuntungan di masalah ini, ya. Habis waktu iya, tenaga iya, pikiran iya, ya, mondar mandir emang nggak pakai biaya, emang saya bisa terbang, ya, ya gitulah, ya. Jadi tolong, saya bukan marah, tapi saya ingetin ketika kita berbicara pakai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi dulu. Jadi ini adalah kabar terbaru dari kasus Syekh Ahmad Al-Misri. Nah, per hari ini beliau telah ditetapkan menjadi seorang tersangka. Dan buat teman-teman yang nggak tahu bahwasanya beliau ini adalah seorang ulama dan juga sering banget menjadi seorang juri di Hafiz Quran di acara TV nasional di RCTI. Nah, kemarin beliau ini sempat melakukan klarifikasi lewat videonya. Dan beliau mengatakan dengan jelas apa yang telah dikatakan oleh para santri-santri, para ustadz maupun ustazah itu semuanya tidaklah benar alias fitnah. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya para ustadz maupun para ustazah, para santri-santri ini telah melakukan pembuktian secara dengan sebenar-benarnya. Bahkan mereka ini berani bersumpah atas nama Allah bahwasanya kasus pelecehan jenis atas dugaan dari Syekh Ahmad Al-Misri ini beneran dan gak ada hoax-hoaxnya gitu. Nah, dari sini kita hanya bisa berharap agar kasusnya ini secepatnya tuntas dan pembenaran ini akan terungkap. Dan kalau udah terungkap, wallahi pelakunya ini harus benar-benar mendapatkan hukuman dengan seadil-adilnya. Karena apa? Karena pelakunya ini telah melakukan penistaan agama terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga Ali bin Abi Thalib dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Wallahi teman-teman, ini bukanlah aib, tapi ini adalah zalim. Aib itu adalah perlakuan keburukan terhadap seseorang yang tidak melibatkan orang lain. Berbeda halnya dengan zalim. Zalim ini adalah perbuatan keburukan ini dengan melibatkan orang lain. Jadi kasus seperti ini harus benar-benar terungkap secara terbuka kayak gini teman-teman. Dan yang perlu kalian tahu bahwasanya kasus seperti ini hanya dilakukan oleh para oknum di luaran sana. Ayo teman-teman, kita kawal kasus ini dan semoga kasusnya secepatnya benar-benar akan selesai. Wallahu a'lam bishawab. Saya kejar sampai mana? Saya kejar kalau anak saya. Nah, ini kan anak orang, tapi kan saya rasakan anak saya gitu. Bayangkan masa depannya gitu. Bayangkan sampai robek bagiannya. Bayangkan jiwanya hancur gitu. Kan gitu. Maaf ya teman-teman, saya emosi banget karena saya nggak terima gitu, ngebayangin anak-anak itu kan masa depannya bagaimana. Dan saya dapat dari dokter Inom, itu kalau sudah dilakukan, dia akan melakukan lagi. Akan jadi pelaku. Pasti pelaku. Dan rata-rata yang curhat ke saya sekarang melakukan, itu pernah dilakukan begitu gitu loh. Dan ini kalau nggak kita stop, melalui tadi Habib Mahdin, ini nggak bisa. Makanya saya bilang, saya harus ikut di sini. Saya ikut. Dan saya akan nemenin sampai ini selesai. Itu mungkin dari saya sedikit tambahan kasus Sudirman kemarin dan kasus-kasus guru-guru kemarin kan ketangkep lagi, ada yang di Sumatera Barat, Zat, di Padang, Zat, yang ketangkep di musola, guru kan gitu ya, sama siswa satu kamar mandi berdua gitu. Yang gitu-gitu kan, ya apa ya, sekarang kalau nggak diangkat di media terus mau bagaimana gitu untuk menghentikan gitu. Dan kita berharap, kami siap kok, pesantren saya siap, pesantren saya Mbak gratis, full free gratis, dari Sabang sampai Merauke gratis.
gitu loh. Kita juga sering mudah ditemui kok untuk kajian, nggak pernah mentarif, nggak pernah minta-minta diajarin begitu sama guru-guru kita. Ya, jadi ayolah kita stop lah yang begini, jangan dianggap normal, dibiasakan. Dan saya sedihnya juga para dai jangan diem dong yang beginian ya, harus antum harus berani dong ngobrol lah ini.